Oke teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Analisis Desain Interaksi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu persepsi. Nah, berikut outline yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada perception definition, perception process, perception bias by experience, perception bias by current context, perception bias by goals. Nah, sebelum masuk ke gambar, persepsi itu adalah cara kita menafsirkan dan memberikan arti terhadap informasi dan lingkungan sekitar melalui panca indera. Ini dipengaruhi oleh pengalaman emosi, motivasi, dan budaya, dan dapat mempengaruhi cara kita memahami dan merespon sesuatu. Seperti yang ada di gambar berikut, setiap orang pastinya memiliki persepsi yang berbeda. Nah, di gambar yang di kiri ada dua orang yang memiliki persepsi yang berbeda dalam melihat angka berapa. Ada yang bilang angka 6 dan angka 9. Dan yang di kanan juga ada yang beranggapan yang berbeda, yang dimana total dari balok atau bisa kita anggap seperti itu, ada yang bilang 4 dan ada yang bilang 3 juga. Nah, di gambar ini juga bisa banyak persepsi. Gambar apa saja yang ada. Seperti yang ada di kiri, di gambar tersebut, kita bisa melihat apakah wanita tua atau wanita muda yang ada di gambar. Dan yang di kanan, kita bisa lihat sebagai gelas atau dua wajah yang saling berhadapan. Nah, berikut yaitu analogi dari komputasi, yang dimana ada input lalu diproses dan akan menghasilkan suatu output atau luaran, dan yang di bawah juga yang dimana persepsi, lalu pengertian yang dimana kita berpikir dan mengingat, dan selanjutnya ada tindakan yang dimana itu sistem motorik. Berikut merupakan siklus interaksi yang dimana ada perception, lalu ke cognition, lalu ada ke action, lalu ke word, dan baik lagi ke persepsi, dan seterusnya. Di persepsi terdapat 5 panca indera yang dimana ada sight yaitu penglihatan, dan sound itu suara yang terdapat di lingkup distant atau jauh, lalu ada smell atau mengenali bau itu di lingkup yang lebih dekat, dan di kompleks itu nyeri, suhu, tekanan, tekstur yang dimana itu berhubungan dengan touch dan termasuk di kontak, dan yang terakhir yaitu sebagian besar taste atau mencicipi dan termasuk itu di insight. Nah, di perception ini ada outside dan ada within, di mana ada di bagian luar dan ada di bagian dalam. Nah, di gambar berikut ada exteroception yang dimana ada sight, sound, smell, touch, taste, dan itu sensing the outside atau bisa dibilang merasakan di bagian luar. Dan interoception atau intersepsi ada sakit kepala, lapar, propriosepsi, dan itu sensing the inside atau merasakan di bagian dalam. Nah, berikut the perceptual process. Yang pertama ada object in the person environment, lalu observation, lalu perceptual selection, lalu perceptual organization, lalu interpretation, lalu ada response. Nah, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan stimulus ke dalam gambaran yang koheren dan bermakna tentang lingkungan di mana mereka berada. It is the perception of reality, not reality, that influence behavior. Nah, the perceptual process. Ada perceptual selection, di mana selection adalah proses di mana orang menyeleksi dan memilih apa yang akan diikuti dan apa yang akan diabaikan. Faktor yang mempengaruhi seleksi. Ada stimuli, semua hal yang membuat panca indera merespon atau menjadi aktif. Intens stimuli dan repetitious stimuli dapat menarik atensi. Lalu ada motif, dorongan yang menyebabkan orang bertindak dengan cara tertentu.
Nah, selanjutnya ada perceptual organization. Tahap ini manusia mengatur stimuli atau informasi secara mental sehingga dapat dipahami. Berikut contoh dari perception organization, yaitu ada Paris in the springtime, once in a lifetime, bird in the hand. Selanjutnya ada perceptual interpretation, yang dimana pada tahap ini manusia menambahkan makna pada stimuli dan interpretasi bersifat subjektif. Selanjutnya merupakan perception definition, yang dimana persepsi manusia tentang dunia di sekitarnya bukanlah gambaran sebenarnya dari apa yang sebenarnya ada di sana. Persepsi manusia sangat bias, dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor. Masa lalu sama dengan pengalaman, saat ini sama dengan konteks saat ini, masa depan sama dengan tujuan. Nah, selanjutnya merupakan perception bias by experience. Perceptual priming, yang dimana di gambar ini, kata apa yang teman-teman lihat dari gambar berikut ini akan memperkuat pendapat bahwa persepsi seseorang terbias oleh pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, berikut merupakan contoh lain dari persepsi bias, yang dimana di gambar ini bisa mempersiapkan pikiran dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Nah, perception bias by experience, ada familiar perceptual patterns or frames, di mana paparan berulang terhadap setiap jenis situasi dapat membangun pola dalam pikiran kita tentang apa yang diharapkan untuk dilihat di sana. Pola perseptual ini yang disebut frame mencakup objek atau peristiwa yang biasanya ditemui dalam situasi itu. Mental frame adalah mental shortcut, membantu menjelajahi dunia kita tanpa harus terus-menerus meneliti setiap detail dari lingkungan kita. Namun, mental frame juga membuat kita melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Oke, teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, yang terbiasa melihat panah berada di sisi kanan pada hal 1, 2, dan 3 akan mengharapkan untuk mendapatkan tulisan next yang sama di sisi kanan untuk diklik. Karena panah berada di kanan pada di halaman 4, tulisannya adalah back. Nah, perception bias by experience ini ada habituation. Paparan berulang terhadap persepsi yang sama atau sangat mirip dapat menumpulkan kepekaan sistem persepsi kita terhadap persepsi tersebut. Pembiasan atau habituation adalah fenomena tingkat terendah dari sistem saraf kita. Manusia dengan sistem saraf yang kompleks membiasakan diri dengan berbagai peristiwa. Misalnya, nada BIP pada HP, iklan yang berkedip di situs web, atau mendengar lelucon yang sama saat seseorang memberikan pidato panjang dan berulang-ulang. Nah, perception bias by experience ini ada juga attentional blind. Untuk periode yang sangat singkat setelah pengenalan antara 0,15 sampai 0,45 detik, kita hampir tuli dan buta terhadap rangsangan visual lainnya. Meskipun telinga dan mata kita tetap berfungsi, ini disebut dengan attentional blind. Hal ini diduga disebabkan oleh mekanisme persepsi dan atensi dalam otak yang secara singkat terisi penuh dengan memproses pengenalan pertama. Ketika orang menggunakan sistem berbasis komputer dan layanan online, attentional blind dapat menyebabkan mereka kehilangan informasi atau peristiwa jika sesuatu muncul dalam urutan yang cepat. Berikut perception bias by current context. Pola aktivitas saraf yang berhubungan dengan pengenalan huruf kata, wajah, atau objek apapun termasuk input dari aktivitas saraf yang dirangsang oleh konteks. Konteks ini mencakup objek dan kejadian di dekatnya, dan ingatan yang diaktifkan kembali dari objek dan kejadian yang dirasakan sebelumnya. Nah, perhatikan gambar berikut nih teman-teman. Nah, yang berada dalam konteks masa kini, berdasarkan pengalaman masa lalu, dan untuk menentukan tujuan masa depannya cenderung membaca keseluruhan teks berikut sebagai the cat. Padahal dalam kenyataan, huruf di antara C dan T adalah huruf H.
Nah, berikut contoh lain dari perception bias background dan konteks. Yang dimana gambar A merupakan papan catur yang tidak menonjol di tengahnya, dan di gambar B merupakan sisi segitiga yang tidak bengkok, dan di gambar C merupakan garis vertikal merah yang sejajar. Nah, selanjutnya perception bias by goals. Persepsi manusia juga dipengaruhi oleh tujuan dan rencana masa depan. Secara khusus, tujuannya yaitu adalah memandu persepsi sehingga manusia mengambil apa yang dibutuhkan dari dunia sekitarnya. Selanjutnya, memfilter persepsi. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan tujuan kita cenderung disaring secara prasadar, tidak pernah terekam dalam pikiran sadar kita. Nah, coba teman-teman lihat sekilas dan tutup gambar tersebut dan coba sebutkan gambar apa saja yang ada di gambar berikut. Nah, perception bias by goals tujuannya bisa membuat persepsi menjadi bias dengan mekanisme, mempengaruhi di mana kita mencari atau melihat, membuat sistem persepsi kita peka terhadap fitur-fitur tertentu. Saat mencari sesuatu, otak dapat mengarahkan persepsi untuk menjadi sangat sensitif terhadap fitur dari apa yang dicari. Nah, yang terakhir yaitu taking bias perception into account when designing. Ada avoid ambiguity, di mana hindari tampilan informasi yang ambigu, dan uji desain untuk memverifikasi bahwa semua pengguna menginterpretasikan tampilan dengan cara yang sama. Selanjutnya ada be consistent, tempatkan informasi dan kontrol di lokasi yang konsisten. Selanjutnya understand the goals, pastikan bahwa pada setiap titik dalam interaksi, informasi yang dibutuhkan pengguna tersedia, menonjol dan dipetakan dengan jelas ke tujuan pengguna, sehingga pengguna akan memperhatikan dan menggunakan informasi tersebut. Nah, gimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa paham apa yang telah dijelaskan ya teman-teman. Terima kasih dan see you!